Belakangan ini, jagat media sosial Indonesia, khususnya di kalangan komunitas kripto, lagi heboh banget sama satu nama, Skiholic888. Akun misterius ini tiba-tiba muncul dan langsung jadi sorotan utama. Kenapa? Karena dia berani membongkar dugaan skandal besar yang melibatkan dua influencer kripto ternama, yang kita sebut saja inisialnya TR dan K. Gerakan yang dipimpin oleh akun ini bukan sekadar gosip, tapi sudah berkembang menjadi sebuah perjuangan kolektif untuk mencari keadilan. Skiholic888 menuduh bahwa akademi kripto yang didirikan oleh TR dan K sebenarnya adalah sebuah kedok penipuan. Banyak korban yang merasa dirugikan mulai angkat bicara, didorong oleh keberanian yang dipantik oleh Skiholic888. Cerita mereka mirip-mirip, tergiur dengan janji keuntungan fantastis dan gaya hidup mewah yang sering dipamerkan oleh kedua influencer tersebut. Siapa sih yang gak tertarik melihat mobil sport, jam tangan mahal, dan liburan mewah? Banyak yang akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan akademi mereka, berharap bisa mengikuti jejak kesuksesan itu. Tapi, apa yang terjadi di dalam akademi justru jauh dari harapan. Para anggota mengaku bukannya dapat ilmu trading yang profitable, mereka malah sering diarahkan untuk membeli koin-koin yang performanya justru anjlok. Anehnya, setelah para anggota membeli, kedua influencer ini diduga malah menjual aset mereka dalam jumlah besar, sebuah praktik yang biasa disebut pump and dump. Para anggota merasa hanya dijadikan exit liquidity, alias bantalan agar para influencer bisa untung besar sementara mereka rugi bandar. Ini bukan sekadar omong kosong. Skiholic888 gak cuma bicara, tapi juga menyajikan berbagai bukti yang cukup kuat. Ada tangkapan layar percakapan, analisis transaksi di blockchain, sampai testimoni dari para mantan anggota akademi. Bukti-bukti ini menyebar dengan cepat dan memicu kemarahan publik. Banyak yang merasa dikhianati. Citra TR dan K yang selama ini dibangun sebagai mentor kripto yang sukses dan dermawan, seketika runtuh. Mereka yang tadinya dipuja-puja, kini dihujat habis-habisan oleh netizen. Disinilah letak inti masalahnya, jurang yang sangat dalam antara flexing dan realita. Di media sosial, kita melihat kehidupan yang sempurna, kekayaan yang seolah mudah diraih. Tapi di balik layar, ada cerita yang sama sekali berbeda. Para korban merasa janji-janji manis itu hanyalah umpan untuk menarik mereka masuk ke dalam sebuah sistem yang merugikan. Mereka membayar mahal untuk sebuah edukasi, tapi yang didapat justru kerugian finansial yang tidak sedikit. Beberapa bahkan mengaku kehilangan ratusan juta rupiah. Kasus ini juga menyoroti betapa rentannya para investor pemula di dunia kripto. Minimnya literasi dan regulasi yang masih abu-abu membuat mereka jadi sasaran empuk bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Janji cepat kaya memang selalu menggiurkan, tapi seringkali itu adalah jebakan yang paling berbahaya. Kita harus belajar bahwa di dunia investasi, tidak ada jalan pintas. Semuanya butuh proses, riset, dan pemahaman yang mendalam. Jangan mudah percaya dengan apa yang kita lihat di media sosial. Melihat skala kerugian dan jumlah korban yang terus bertambah, kasus ini akhirnya tidak lagi hanya jadi perbincangan di dunia maya. Langkah hukum yang serius pun mulai diambil. Para korban yang dikoordinir oleh Skiholic888 dan seorang pengacara bernama Vincentius Mendrova, secara resmi melaporkan TR dan K ke Bareskrim Polri. Laporan ini didasarkan pada dugaan tindak pidana penipuan dan pencucian uang. Ini adalah langkah besar yang menunjukkan bahwa para korban tidak main-main dalam menuntut hak mereka. Laporan polisi ini menjadi babak baru dalam drama ini. Artinya, pihak berwenang kini akan turun tangan untuk menginvestigasi tuduhan tersebut secara mendalam. Proses hukum mungkin akan panjang dan berliku, tapi ini adalah satu-satunya jalan untuk membuktikan kebenaran. Apakah TR dan K benar-benar bersalah seperti yang dituduhkan? Atau ini hanya sebuah kesalahpahaman besar? Biarlah proses hukum yang menjawabnya. Tidak berhenti di kepolisian, kasus ini juga menarik perhatian lembaga keuangan negara lainnya. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, kabarnya juga ikut memantau perkembangan kasus ini. Keterlibatan lembaga-lembaga ini sangat penting. OJK bertugas mengawasi sektor jasa keuangan dan melindungi konsumen, sementara PPATK punya wewenang untuk melacak aliran dana yang mencurigakan. Jika terbukti ada indikasi pencucian uang, maka kasus ini bisa berkembang menjadi lebih besar lagi.
Keterlibatan OJK dan PPATK memberikan secercah harapan bagi para korban. Ini menunjukkan bahwa negara hadir dan tidak tinggal diam melihat potensi kejahatan di sektor keuangan digital. Ini juga bisa menjadi momentum penting untuk pembenahan regulasi di industri kripto Indonesia agar lebih aman dan terpercaya bagi semua orang. Kita berharap penyelidikan yang dilakukan bisa transparan dan adil, sehingga siapapun yang bersalah bisa mendapatkan sanksi yang setimpal. Di tengah panasnya kasus ini, TR dan K tentu tidak tinggal diam. Melalui tim kuasa hukumnya, mereka membantah semua tuduhan yang dialamatkan kepada mereka. Mereka mengklaim bahwa apa yang mereka ajarkan di akademi adalah murni edukasi, dan fluktuasi harga koin adalah risiko pasar yang normal dalam dunia kripto. Mereka juga menyatakan siap untuk mengikuti proses hukum yang berjalan dan akan membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Perang narasi pun terjadi antara pihak Skiholik 888 dan para korban dengan pihak TR dan K. Pihak TR dan K berargumen bahwa tidak ada paksaan bagi para anggota untuk membeli koin tertentu. Semua keputusan investasi, kata mereka, kembali ke tangan masing-masing individu. Mereka juga menyoroti bahwa dalam trading, ada yang untung dan ada yang rugi, itu adalah hal yang wajar. Pernyataan ini tentu saja memancing perdebatan lebih lanjut. Para korban merasa arahan dari seorang mentor yang mereka percaya punya pengaruh besar dalam pengambilan keputusan mereka. Disinilah letak kompleksitasnya. Lalu, bagaimana kelanjutan dari semua ini? Saat ini, kasus masih dalam tahap awal penyelidikan oleh pihak kepolisian. Bola panas ada di tangan aparat penegak hukum. Mereka harus bekerja keras mengumpulkan bukti, memeriksa saksi-saksi, dan menganalisis semua data yang ada untuk bisa menyimpulkan apa yang sebenarnya terjadi. Publik, terutama komunitas kripto, tentu akan terus mengawal kasus ini dengan saksama. Hasil dari penyelidikan ini akan menjadi preseden penting bagi masa depan industri kripto di Indonesia. Apa pelajaran yang bisa kita petik dari kasus Skiholik 888 ini? Pertama dan yang paling penting adalah untuk selalu bersikap kritis dan jangan mudah tergiur dengan janji keuntungan instan. Selalu lakukan riset mendalam atau do your own research sebelum memutuskan untuk berinvestasi, apalagi jika melibatkan uang dalam jumlah besar. Kedua, jangan telan mentah-mentah apa yang ditampilkan influencer di media sosial. Ingat, seringkali yang kita lihat hanyalah panggung depan yang sudah dikurasi sedemikian rupa. Kasus ini juga menjadi pengingat bagi para influencer dan edukator di bidang keuangan. Ada tanggung jawab moral yang besar saat kita memberikan nasihat atau edukasi kepada publik. Kepercayaan yang diberikan oleh para pengikut bukanlah sesuatu yang bisa dipermainkan. Reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap jika terbukti menyalahgunakan kepercayaan tersebut. Integritas adalah aset yang paling berharga. Perjuangan yang dipimpin oleh Skiholik 888 ini adalah cerminan dari kekuatan kolektif di era digital. Ketika banyak orang merasa dirugikan dan bersatu, suara mereka bisa menjadi sangat kuat dan bahkan mampu menggerakkan sistem hukum. Ini adalah sebuah perjuangan untuk mencari kebenaran dan keadilan. Apapun hasil akhirnya nanti, kasus ini sudah membuka mata banyak orang tentang sisi gelap di balik gemerlapnya dunia kripto. Kita semua berharap agar kebenaran dapat terungkap sejelas-jelasnya. Jika memang terbukti ada tindak kejahatan, maka pelakunya harus bertanggung jawab. Namun jika tidak terbukti, nama baik mereka yang dituduh juga harus dipulihkan. Yang pasti, kasus ini telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Mari kita terus ikuti perkembangannya dan berharap yang terbaik untuk tegaknya keadilan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Bagaimana pendapat kalian tentang kasus ini? Coba tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi-informasi penting lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.